Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F yang beranggotakan 3 orang. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama bersama 2 rekan saya, yaitu Umayyah sebagai pemateri ketiga dan Wisnu Muhammad Sangputra sebagai pemateri pertama. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kelompok 4, lanjutan dari materi kemarin. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang sistem elektronik banking. Di sini perbankan elektronik atau dalam bahasa Inggrisnya e-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa internet banking yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/PBI/2007 tahun 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan informasi oleh Bank Umum. Penyelenggaraan internet banking ini merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat. Dapat diakses dari mana saja, baik itu HP, komputer, atau notebook, PDA, dan sebagainya. Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan mengupdate data pribadinya. Adapun persyaratan bisnis dari internet banking yaitu yang pertama, aplikasi mudah digunakan, yang kedua, layanan dapat dijangkau dari mana saja, yang ketiga murah, yang keempat dapat dipercaya, dan yang terakhir dapat diandalkan atau reliable. Dalam layanan digital banking ada internet banking tadi, bahwa nasabah dapat melakukan transaksi perbankan, finansial ataupun non-finansial melalui komputer yang berhubungan dengan jaringan internet bank. Jenis-jenis transaksi internet banking, yang pertama transfer dana, yang kedua informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, yang ketiga pembayaran tagihan, misalnya seperti kartu kredit, telepon, ponsel, listrik. Yang terakhir pembelian, misalnya isi ulang pulsa telepon, tiket pesawat, atau saham. Di sini ada fitur layanan internet banking, antara lain informasi umum rekening tabungan atau giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran. Untuk cara kerjanya, dalam menggunakan internet banking ini, nasabah harus memiliki user ID, password, token atau one time password atau OTP, dan jaringan internet. User ID, password, dan token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Nah, saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank. Kemudian nasabah akan diminta untuk memasukkan user ID dan password pada halaman muka atau login. Pada saat melakukan transaksi,
nasabah akan diminta untuk memasukkan OTP yang diperoleh dari token. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah keluar atau logout dari halaman internet banking. Bank mengirimkan notifikasi melalui email sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil. Sekian materi dari saya kembalikan ke materi kedua, yaitu Wisnu Muhammad Sangputra. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Muhammad Sangputra akan menjelaskan materi bab 4, yaitu dan teknologi perbankan syariah. Pertama-tama itu pendahuluan. Indonesia mempunyai peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan melalui perkembangan ekonomi kreatif. RA digital merupakan masa di mana sebagai besar masyarakat di RA ini menggunakan sistem digital untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini tren teknologi perbankan syariah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada platform ekonomi, yaitu yang berarti para pemimpin industri mengendapkan kekuatan teknologi dengan mengembangkan modal bisnis berbasis platform untuk menangkap peluang pertumbuhan baru, mendorong perubahan yang penting dalam lingkungan ekonomi mikro global sejak revolusi industri. Yang kedua yaitu ada digital trust atau kepercayaan digital, yang dimana yang berarti landasan ekonomi digital merupakan 83% responden survei global, khususnya di negara-negara berkembang. 90% responden menyatakan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan diri individu, ekosistem, dan regulasi dalam lingkungan baru bisnis harus fokus pada etika digital sebagai strategi, dan keamanan yang lebih baik saja tidak akan cukup. Dan yang ketiga yaitu ada liquid workforce, dengan memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan transformasi tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan temukan akan menciptakan lingkungan yang mudah beradaptasi dari siap perubahan sesuai dengan terutama digital yang dinamis saat ini. Dan yang keempat yaitu ada para pemimpin sedang integrated automation, yaitu para pemimpin menyambut otomatisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan, artificial intelligence, robotik, dan augmented reality demi mengubah operasi bisnis mereka dan menciptakan hubungan baru yang lebih produktif antara pekerja dengan mesin. Dan yang kelima yaitu ada portable distribution, yaitu ekosistem digital yang berkembang cepat menciptakan dasar untuk gelombang distribusi berikut dengan menguasai pasar dan menghilangkan batas-batas industri. Para pemimpin yang berpikir maju dapat secara produktif memprediksi pola-pola tersebut untuk meraih keuntungan kompetitif. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kartu ATM. Adapun kartu ATM ini merupakan kartu yang digunakan sebagai fasilitas transaksi oleh nasabah bank di mesin ATM atau mesin EDC. Adapun kartu ATM ini atau kartu debit ini dapat digunakan untuk melakukan cek saldo, transfer, setor tunai, hingga membayar tagihan. Saat ini bahkan kartu debit juga bisa berperan untuk melakukan pembayaran non-tunai menggantikan uang cash. Untuk lebih jelasnya, adapun jenis kartu ATM
yang saat ini beredar di masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kartu ATM magnetic strip dan kartu ATM chip. Kartu ATM magnetic strip adalah kartu ATM yang lebih dulu dikeluarkan bank-bank di Indonesia. Ciri-ciri kartu ATM ini dapat dilihat dari pola garis hitam memanjang yang terdapat pada bagian belakang kartu atau disebut sebagai pita. Kartu ATM magnetic strip ini menyimpan data nomor kartu, expire date, nama nasabah, dan data penting lainnya pada magnetic strip atau pita hitam tersebut. Data-data ini akan terbaca ketika digesekkan di mesin ATM atau melakukan transaksi. Sayangnya, kartu ATM ini memiliki beberapa kelemahan. Jika pita hitam pada kartu debit rusak, tergores, atau mengelupas, data-data tidak akan lagi bisa dibaca. Bila ini terjadi, nasabah pun harus segera melakukan penggantian kartu baru agar bisa kembali bertransaksi. Selain itu, kartu debit magnetic strip ini juga mudah sekali digandakan. Terminal dan bank host pun tidak dapat memastikan keaslian kartu yang digunakan pada saat transaksi. Karena itu, pemilik kartu debit magnetic strip sangat rawan terhadap pencurian data, skimming, dan penipuan. Jenis yang kedua ada kartu ATM chip. Kartu ATM chip ini menggunakan teknologi yang lebih mutakhir daripada pendahulunya, kartu debit magnetic strip. Kartu debit chip ini lebih aman terhindar dari pencurian data, skimming, dan penipuan. Secara fisik, kamu dapat dengan mudah melihat chip pada kartu debit sebagai kontak kecil berwarna emas yang memiliki beberapa garis di bagian dalamnya, mirip seperti chip pada kartu SIM telepon seluler. Chip yang terdapat pada bagian depan kartu ini memiliki CPU, memori, sistem operasi, aplikasi, dan fungsi kriptografi. Data yang disimpan dalam kartu ATM chip ini pun lebih banyak dan kompleks. Chip yang digunakan memiliki standar National Standard Indonesian Chip Card Specification atau NSI CCS. Selain itu, keaslian kartu ATM chip ini dapat dipastikan dengan metode offline cam dan online cam. Jika terjadi pemalsuan, kartu akan bisa langsung terdeteksi. Dengan begitu, nasabah pun akan bisa bertransaksi dengan lebih aman dan nyaman. Selanjutnya, dampak dari perkembangan teknologi ATM. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini berdampak pada semua sektor perekonomian, termasuk pada bidang keuangan dan perbankan. Kemajuan teknologi ini menimbulkan terjadinya perubahan pada sistem pembayaran yang menyesuaikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Semakin berkembangnya teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran beralih pada sistem pembayaran non-tunai yang lebih efisien serta meningkatkan nilai transaksi oleh masyarakat. Baik, inilah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.